Ibu sudah membesarkan anak-anak sehingga beliau itu bisa menjadi anak-anak yang baik. Kalaupun anak-anak ini belum bisa menengok ibu, ibu sabar. Iya, iya. Teleponlah yang baik, jangan hanya gereneng aja. Intinya adalah ibu tetap harus sabar di telepon yang baik. Karena bagaimanapun juga yang namanya orang tua atau yang namanya guru itu janganlah berharap seseorang itu berterima kasih kepada kita. Iya. Karena kalau kita mohon agar putri Bapak Mbak Rizka ini diberi kesembuhan oleh Allah atas penyakit stroke-nya. Amin. Seperti itu. Paham? Paham. Ibu mau? Mau. Mulai hari ini rajin nanti tahajud. Sholat 5 waktu jangan keleleran tuh jangan lalai maksudnya ya. Rizka, saya mohon tadi badannya rasanya kayak apa? Tadi sebelum ke masjid. Sayang. Lemes banget Pak. Lemes banget. Iya. Sekarang setelah ibu sama bapak ikror mau nggak berantem lagi, rasanya badannya gimana? Masih lemes. Ada perubahan nggak sayang? Ada Apa perubahan agak nggak sedikit? dengan tadi lemesnya enakan baik? mana umpamanya? Tunggu Pak dicoba dulu ya. Oh ya coba aja nggak apa-apa. Coba apanya dicoba ya Ustadz ya? Oh iya. Oh iya, alhamdulillah. Gimana? Kakinya Agak entengan Pak. Agak sebenarnya. entengan? Ya, alhamdulillah. Kakinya sayang, kakinya, coba Kakinya diangkat. coba. Aha, gimana? Iya, Dengan yang tadi alhamdulillah enakan mana? Agak entengan. Agak entengan. Iya. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak tinggal memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan serius. Ya. Kalau mau berobat ke dokter silahkan tetapi harus berdoa yang baik. Ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak diizinkan oleh Allah sehingga Mbak Rizka bisa jalan lagi dengan normal. Tadi ibu-ibu sudah ada yang bertanya ya dari Ananda Rizka ya. Nah saya pengen juga nih ke jamaah yang seragam hijau, biru atau dari Anida sana. Ibu-ibu yang ingin bertanya siapa lagi? Ada? Posonya hobinya lari pagi yang mau bertanya siapa lagi? Siapa Bunda? Oke. Oke ibu yang di sana ya. Siap. Ibu namanya siapa Bunda silahkan. Assalamualaikum Ya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari Tangerang. Ya. Saya mau curhat Pak. Anak saya udah umur 3 tahun setengah belum bisa ngomong. Ya. Oh ya, Dia katanya sih kurang pendengarannya kurang. pendengarannya kurang kata dokter. Iya. Oh, Ibu kesini sama siapa? Sama suami sama Ada anak. suaminya? Suaminya mana? Suaminya mana? Diri Mas. Iya, saya mau tanya, siapa di antara ibu dengan suami ibu, kalau ada masalah, kalau ada kejengkelan, atau diberikan masukan atau diberi nasihat itu cuma diem aja, itu siapa kira-kira? Suami saya Pak. Bener nih, Mas. Masa kalau dikasih masukan diem aja gitu. Kalau ada masalah juga diem, jarang ngobrol, jarang diomongin, bener? Iya. Oh Ustadz kita suruh jawab Ustadz ya. Diam ditanya benar. Iya Diam. bener, Coba, memang coba. diem. Benar benar Bapak. Bener Cuma ya. oh bener. Ya sudah. Benar kan? Ya sudah, Mas dan Mbak, jangan terlalu bersedih. Ayo kita kembalikan lagi pada Allah Ta'ala. Bagaimanapun Allah akan membentuk pada waktu adik ini dijanin. Itu memang karena memang dulunya diem, dikasih masukan diem, ada masalah juga diem, gak mau ngomong. Nah ini akhirnya Allah memberikan salah satu peringatan ya, peringatan aja. Agar Mas dan Mbak itu kembali ke jalan Allah sebenarnya. Jadi bagaimana dalam link keluarga itu kalau ada masalah ya obrolin, musyawarahkan. Begini aja, nanti Mas dan Mbak sebagai orang tuanya adik berdoa. Ini adik namanya siapa? Muhammad Adnan Muhammad Fadilah. Adnan ya. Ya. Oke, nanti doanya begini, Ibu dan Bapak doa untuk adik Muhammad Adnan yang memang belum bisa bicara karena pendengarannya kurang. Iya. Istighfar dulu, istighfar 3 kali kemudian doa, ya Allah jika anak saya yang bernama Muhammad Adnan bin Bapak nama sebutkan, jika saya ada masalah, ada suatu persoalan saya jarang sekali saya bicarakan dengan baik. Jika ada nasihat yang diberikan ke saya jarang mendengarkan dengan khusyuk. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Doa itu diulang lagi, doa itu diulang terus dengan tenang. Hanya itu aja doanya. Kemudian doa terakhir, ya Allah aku mohon agar anakku yang bernama Muhammad Adnan bin Silakan Bapak. Iya.
Aku mohon agar Engkau berikan kesembuhan, bisa mendengar dengan normal, bisa bicara dengan anak seusianya. Amin. Seperti itu doanya. Begitu ya Pak ya? Iya. Pak, siapa namanya Bapak? Supriyanto. Supriyanto. Pak Supriyanto, Supriyanto. nanti tetap bicarakan kalau ada masalah, jangan diam aja karena Iya. Bapak sebagai imam di rumah bicarakan. Kalau memang istri salah, nasihatin yang baik. Kalau Bapak yang salah, mau mendengarkan nasihat. Seperti itu aja. Insya Allah itu yang namanya keluarga sakinah. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi keluarga Pak Supriyanto dan sehingga adik Adnan ini Adnan. bisa diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda maaf, ya permisi ya Bunda. Oke, siapa lagi Ibu yang ingin bertanya? Ada mungkin yang dari sini? Sini sudah ada 2 ya. Di sini Bunda. Oke, silakan Ibu. Namanya siapa Ibu? Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya warahmatullahi. Ibu Luwiyah dari Ibu siapa Bu? Luwiyah. Ibu Luwiyah. Iya. Saya Lulu Ibu. Ibu Lu-nya pakai juga ya? Oh nggak nanya ya. Ibu Lu ya. Ibu Luwiyah dari Jamaah IHM Wira Desa Pekalongan. Iya, alhamdulillah. Sama Jurat Bapak. Iya. Saya itu tangannya kedua ini jari-jarinya sering kesemutan terus. Tapi rasanya seperti apa itu? Ada listriknya? Enggak. Oh, enggak. Seperti kena air terus itu mati itu apa? Oh, Enggak. baal, kebas. Gitu. Oh, Tapi iya. kadang-kadang sakit banget Pak. Oh, sakit kadang-kadang sampai sakit. sampai nangis saya Pak. Hah? Sangat sakitnya. Saking sakitnya. Padahal kena air itu nggak kerasa tapi sakit ya? Ya itu semutanan itu kadang-kadang sampai gitu Pak. Oh, sakitnya. gitu. Ya. Dari sini Ya. sampai Ya. ke sini Pak. Oh, sampai bau. Bahu ya. Oh sakitnya sih nek semutanan itu ya Udah berapa tahun deh? kadang-kadang Berapa? 3 tahun Pak. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ibu Luwiyah, ada 2 hal. Insya Allah ada 2 ya. Iya, iya. Yang pertama adalah dulu ibu itu kalau nyuruh-nyuruh anak-anak kerja, suami bantu-bantu ibu itu pakai ngomel nggak Bu dulu Bu? Enggak, Enggak ya? enggak. Terus kalau mereka nggak bisa ngerjain, ibu kerjain sendiri. Iya. Nah, kalau ibu waktu ibu ngerjain sendiri tuh pakai ngomel nggak? Nggak kamu bantu juga nggak apa-apa gitu, ngomel gitu nggak? Enggak Pak. Gerutu Ibu. Suka Gerutu gerutu. maksudnya gerutu. Ini anak gak ada yang gitu. bantuin. Gitu. Suka Bu? Ada nggak Bu? Enggak Pak. Paling gini Paling Pak. gimana? Gimana coba ibu cerita? Kalau Gimana? saya pernah apa kesel, anak kok enggak ada yang Bantu, nengok gitu, ya. enggak nengok ya, udah yang gede-gede ya. sendiri-sendiri. Terus ibu gimana? Saya ya Allah anakku kok orang donglono. Ya Allah anakku kok enggak kesini gitu. Iya, iya. Tapi kan dalam hati gitu, enggak kesini kok. Iya. Saya kok orang ditengok gitu Pak. Iya iya. Ya, Cuman nggak gitu apa-apa. aja. Ibu maksudnya begini. Ya, ya. Ibu sudah membesarkan anak-anak sehingga beliau itu bisa menjadi anak-anak yang baik. Kalaupun anak-anak ini belum bisa menengok ibu, ibu sabar. Iya, iya. Teleponlah yang baik, jangan hanya gereneng aja. Intinya adalah ibu tetap harus sabar di telepon yang baik karena bagaimanapun juga yang namanya orang tua atau yang namanya guru itu janganlah berharap seseorang itu berterima kasih kepada kita. Ya. Karena kalau kita mendengarkan orang berterima kasih senang, tapi yang kita siapkan sebagai orang tua dan guru adalah bagaimana orang yang kita ajarkan sesuatu kebaikan yang senantiasa kita bantu, kemudian anak kita yang kita besarkan, kemudian membalasnya dengan nggak pernah nengok, kata-katanya ndak enak, itu yang kita siapkan. Sehingga pada waktu kita punya murid yang memang menghujat kita sebagai guru atau punya anak yang memang gerenengin kita, kita tersenyum. Anaknya tak baik-baik Pak. Alhamdulillah. Ngapain anaknya baik, nengok iya moknya keren, juga. tapi kalau sehari saja nggak ditengok itu saya kok ya Allah sehari kok nggak kesini gitu. Ibu punya sepeda motor enggak? Punya Bu sepeda motor Ibu. Punya Pak. Ya punya, tinggal naik aja sepeda motor ke rumah anak. Ya nggak Yang terlalu penting sih, kalau Pak. anak nggak nengok, ibu yang nengok. Ibu nggak bisa naik motor, naik becak. Ibu nggak bisa naik becak, ya naik odong-odong. Udah gitu aja. Jangan sampai ngesot ya Ibu ya. Jangan. Ibu, gerutunya ibu kepada anak inilah itu yang akan dinilai oleh malaikat atid. Sehingga apa yang sebenarnya ibu mau lakukan terhadap anak suruh nengok, ibu protes terus. Padahal anak itu kerja, nyari uang, nanti ibu juga ketiban
ketiban amplopannya, Amin. rezekinya udah gitu aja. Iya Pak. Sabar ya Bu. Doain kalau tangannya sakit ini doanya, ya Allah, istighfar dulu ya. Ya Allah, jika tanganku sakit ini adalah karena aku menginginkan anakku nggak nengok-nengok pada diriku. Jika itu nafsu dari diriku dan itu dosa di hadapanmu, aku mohon ampun. Nah,